Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai gerakan nasionalisme di Filipina. Baik, materi pertama yaitu Siam Barat, Mongkut, Chulalongkorn, dan elit. Yang menjadi penyebab tidak terjadinya penjajahan kolonialisme di Thailand yaitu dikarenakan pada saat Thailand masih bernama Siam. Kisah antara Mongkut, Chulalongkorn, dan elit. Hal ini berkaitan dengan saat Raja Mongkut yang bernama Rama IV bertahta pada tahun 1851 sampai 1868, serta adanya perjanjian Baurung yang ditandatangani dengan Inggris pada tahun 1855, sehingga hal ini menjadikan suatu perubahan dari transformasi tradisional menjadi modern. Raja Chulalongkorn dikenal sebagai salah satu raja Siam terbesar yang membawa banyak perubahan serta kesejahteraan bagi bangsa dan rakyat. Walaupun westernisasi menjadi transformasi budaya yang paling signifikan dan paling kentara di kalangan masyarakat Asia Tenggara pada abad ke-19, pada kasus Siam ini sangat berbeda. Periode Bangkok kuno kendati memiliki kontinuitas sosial dan politik dengan Ayutthaya dari masa sebelumnya. Sudah menyaksikan perkembangan bentuk budaya yang sebelumnya jarang ada bahkan tidak ada di abad ke-18. Serta para pemimpin elit Filipina dengan cepat dan terampil memanfaatkan peluang untuk pemerintahan sendiri ketika Amerika Serikat membuka itu untuk mereka. Partai Federal menjadi partai yang didukung oleh Amerika Serikat dan menekankan kerjasama antara Amerika Serikat dengan tuan tanah, bahkan hingga mencapai status kenegaraan bagi Filipina. Kesibukan membangun citra Siam di mata asing bisa dikatakan merupakan aspek terpenting dalam hubungan elit dengan Barat. Dalam beberapa kesempatan, Chulalongkorn secara eksplisit menyatakan bahwa Siam harus meninggalkan aspek-aspek keterbelakangannya agar dapat menghambat intervensi luar terhadap urusan dalam negeri. Yang kedua, latar belakang dan isi perjanjian Baurung dan perubahan ekonomi. Raja Mongkut adalah raja Siam pertama yang mampu berbahasa Inggris dan memperkenalkan model pemerintahan Barat kepada Siam. Selama kepemimpinan Mongkut, bangsa-bangsa Eropa banyak yang berdatangan membawa dan menyebarkan teknologi dan istiadat baru. Jumlah pedagang Barat di Siam semakin banyak dan leluasa berdagang. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya kapal asing yang berdatangan. Ekspansi perdagangan tidak cukup memuaskan bagi Inggris. Mongkut menyadari, sementara negara tetangganya seperti Burma di bawah rampasan Inggris, Indochina di bawah Inggris dan Prancis, maka kerajaan akan mampu bertahan hanya jika mampu melaksanakan kebijakan luar negerinya yang baru dengan cara membuka negaranya untuk perdagangan dengan negara-negara. Melalui John Baring, Gubernur Inggris di Hong Kong dan Menteri untuk Cina. Tujuan utama dari misi ini sebenarnya adalah meminta ekstrateritorial dan hak istimewa lainnya bagi Inggris. Akhirnya, pada Maret 1855, Sir John Baring berhasil meyakinkan raja untuk menandatangani perjanjian Baring. Perjanjian ini disetujui oleh Siam. Meskipun banyak dari isi perjanjian tersebut yang merugikan Siam. Dalam isi perjanjian tersebut, pihak Siam mengabulkan permintaan Inggris, yaitu memperbolehkan pedagang-pedagang Inggris untuk berdagang bebas di Siam. Inggris tidak mempunyai hak untuk mengimpor opium ke Siam dan juga tidak boleh mengekspor beras ke negara lain. Kemudian, sesuai dengan usul Inggris juga, Siam akan melaksanakan perbaikan sistem pajak. Kemudian, permintaan agar Siam mengakui kemerdekaan Perak, Siam tidak akan menyerang Perak atau Selangor. Hubungan antara Kedah dan Terengganu dengan Siam hanya sebatas hubungan upeti. Perkiraan Siam dalam menyetujui isi perjanjian ini ternyata membuahkan hasil yang cukup baik. Semenjak ditandatanganinya perjanjian itu, perdagangan impor Siam meningkat, khususnya ekspor gula ke Singapura. Meskipun perjanjian ini berhasil disetujui oleh pihak Siam, namun ada penyesalan dalam diri Kapten Burney. Kapten Burney menyesalkan ketiadaan syarat yang dicantumkan untuk mendirikan kantor konsulat dan hak ekstrateritorial. Perjanjian ini meningkatkan perdagangan Siam dengan wilayah-wilayah kekuasaan Inggris. 3. Perang Filipina Amerika.
Sejak tahun 1901, pemerintahan USA mengadakan politik pembaruan dalam sistem pemerintahan di Filipina. Tahun itu pula dibentuk Filipina Commission yang dikepalai oleh gubernur sipil yang menjalankan pemerintahan sipil di Filipina Assembly pada tahun 1907. Kebijaksanaan ini didasari oleh janji Presiden Amerika McKinley, antara lain a. bahwa pemerintah di Filipina terbentuk dengan maksud untuk kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian bangsa Filipina itu sendiri. Jadi, di sini pemerintah Amerika tidak melakukan kesewenang-wenangannya. B. Pemerintah Filipina berdasarkan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta adat istiadat yang ada yang akan dipatuhi akan didasarkan oleh Amerika dalam menjalankan pemerintahannya. C. Pemerintahan akan menjunjung tinggi hak dan asasi manusia. Pemerintah akan memperhatikan sungguh-sungguh masalah kepemilikan tanah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Filipina pada masa pendudukan Jepang. Nah, ketika perang antara Jepang dengan Amerika dekat Manuel Quezon, Presiden Persemakmuran Filipina ini mendirikan Civilian Emergency Administration atau yang disebut dengan CAA. Nah, pemerintah darurat pada April 1941 ini CAA ditugaskan untuk mempersiapkan bangsa Filipina dalam menghadapi perang dengan melakukan pengujian sirine, pemadaman, dan evakuasi. Bulan kemudian, Presiden Amerika Serikat yang bernama Roosevelt itu menggabungkan antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut Filipina ke dalam Angkatan Darat Amerika di Filipina. Nah, tentara gabungan ini membantu US Army Forces in the Far East atau disebut dengan USAF. Nah, pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat di Timur Jauh dengan kekuatan pasukan 50.000 orang di bawah komando Jenderal Douglas MacArthur. Rencana 10 tahun pertahanan MacArthur ini berbiaya tinggi, termasuk pelatihan prajurit cadangan dalam jumlah besar untuk melengkapi tentara profesional yang kemudian akan disebarkan ke seluruh penjuru kepulauan. Pada 8 Desember tahun 1941, hanya beberapa jam setelah pengeboman Pearl Harbor, Legium ke-14 Jepang di bawah komando Jenderal Masaharu Homma ini tuh menginvasi Filipina. Nah, pengeboman instalasi penting Angkatan Laut dan Angkatan Udara ini termasuk Camp John Hay, Pangkalan Udara Clark, Pangkalan Udara Nichols, Cavite, dan Batangas melumpuhkan USAF. Jadi setelah mengamankan Teluk Lingayen dari pengasinan, Angkatan Laut Jepang ini tuh mengarah kekuatan tempurnya ke daratan tengah Luzon atau lumbung padi di Filipina. Nah, ketika USAF bergerak mundur, MacArthur ini mengumumkan bahwa Manila ini adalah kota terbuka. Jadi, pada 2 Januari tahun 1942, tentara Jepang ini mengambil alih ibu kota, untuk menyekat bagian selatan Filipina dari serangan balik Amerika. Nah, pasukan Jepang ini bergerak ke Mindanao. Ia melakukan kejahatan perang di sepanjang perjalanan. Perkembangan Filipina di masa sekarang di bidang ekonomi. Kondisi geografis negara Filipina tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Hal ini yang membuat keduanya bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Sebagian besar penduduk Filipina merupakan keturunan bangsa Melayu.
Bahasa resmi mereka adalah bahasa Tagalog dan Inggris. Nah, Filipina itu juga menjadi satu-satunya negara Asia dengan mayoritas penduduk beragama Katolik. Kegiatan ekonomi utama penduduk Filipina adalah di bidang pertanian. Selain bekerja di sektor pertanian, kegiatan ekonomi penduduk Filipina juga hidup dengan mengembangkan objek wisata alam, seperti kawasan Gunung Mayon dan wisata budaya tarian tradisional Tinik Kiling. Gunung Mayon adalah gunung api di Luzon yang masih aktif hingga saat ini bersama dengan gunung api Adi Mendanau. Nah, Filipina itu adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia selama dekade terakhir. Tetapi sekarang berjuang untuk keluar dari resesi. Anjloknya perekonomian Filipina diketahui karena langkah-langkah penguncian yang ketat merusak aktivitas ekonomi yang mendorong pemerintah untuk membangkas perkiraan PDB di tahun 2020. Nah, Filipina adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia. Sebelum pandemi, tetapi sekarang pemerintah memperkirakan PDB-nya menyusut 5,5% dan menjadi penurunan tahunan terbesar dalam 3,5 tahun terakhir dari perkiraan sebelumnya, yakni turun dari 2,0 sampai 3,4%. Pemerintah memprediksi ekonomi Filipina akan rebound pada 2021 dan 2022. Ekonomi Filipina saat ini dinilai buruk dan prediksi pemerintah sebelumnya sebab tekanan pemuncak pada pemerintahan untuk memberikan dukungan yang lebih luas. Hal ini mengingatkan Bank Sentral telah memangkas suku bunga ke rekor terendah tahun ini dan para ekonomi melihat sedikit ruang untuk pelonggaran moneter lebih lanjut karena inflasinya meningkat.